Pak, kalau istri P3K penuh dan suami P3K paruh, waktu tunjangan anak, suami atau istri masuk ke siapa? Biasanya masuk ke yang duluan jadi ASN. Gitu. Dan ini berlaku juga untuk yang PNS ya, gitu. Jadi kalau dua-duanya sebagai ASN, maka tunjangannya akan nempel di salah satu dari Anda, gitu. Dan untuk ngeceknya ada di akun kepegawaian masing-masing ya, yang bernama Siap Jabar. Nah, di situ kan kalau isi nama pasangan, isi nama anak, isi semua. Keduanya ya, suami istrinya pasti ngisi kan lengkap sama. Nah, cuma ketika nanti mengklik mendapatkan tunjangan atau tidaknya, hanya klik salah satu saja. Yang satunya kliknya tidak mendapat tunjangan atau dapat tunjangan. Jadi jangan sama mendapatkan tunjangan dua-duanya. Nanti cair kedua-duanya. Nah, gitu. Nah, kalau cair kedua-duanya, nah nanti suatu saat nanti Anda ketika ada temuan, Anda harus mengembalikan. Kalau Anda berhenti jadi P3K, Anda tetap dikejar kan gitu. Atau nanti dihadang di yaumil hisab gitu. Ya, gitu. Nuhun. Untuk pengajuan NRG prajabatan, apa saja syarat dan ketentuannya, Pak? Syaratnya satu, Anda sudah mengajar di satu sekolah ya. Kita anggap ini sekolahnya sekolah swasta lah ya. Sekolah swasta. Ya, negeri oke mangga lah, tapi negeri di mana. Jadi Anda sudah ngajar, terus dari sana tinggal ditindaklanjuti, Anda sudah masuk Dapodik. Ya. Yang kedua, Anda sudah memiliki SK penunjukan sebagai guru dari yayasan itu atau dari sekolah itu, ya. Yang ketiga, Anda melampirkan dokumen ijazah Anda, ijazah S1. Lalu yang berikutnya, Anda harus melampirkan dokumen sertifikat pendidik Anda atau sedik. Nya, eta unggulnya, naon deui ngicupkan? Nah, nanti dokumen-dokumen itu silakan Anda kirimkan ke kantor cabang dinas pendidikan terdekat di wilayah Anda. Ya, cabang dinas mana? Anda silakan tuh bawa dokumennya, kasihkan ke sana, nanti tinggal tunggu penerbitan NRG-nya ya. Gitu. Hatur nuhun begitu. Sehat Pak, alhamdulillah sampai dengan banget ini mah saya dan teman-teman di sini sehat-sehat. Izin bertanya untuk SK kenaikan pangkat PNS yang lulus UKKJ tahun 2024, kapan terbitnya ya? Kalau SK kenaikan pangkatnya makanya belum. Ya, karena setahu saya, sepemahaman saya gitu. Ini yang harus terbit adalah SK Jafungnya dulu. Anda naik ke Muda, Anda naik ke Madya. Nah, SK Jafungnya dulu terbit. Nah, baru itu menjadi salah satu dokumen yang menjadi syarat ketika Anda naik pangkat atau naik golongan gitu. Dan untuk teman-teman yang lulus UKKJ di tahun 2024 itu jadi dibarengkan gitu dengan yang lulusan UKKJ tahun 2025. Jadi totalnya itu ada 1.105 orang gitu ya. Nah, itu sudah diajukan sejak tanggal 21 Agustus 2025 gitu ya. Nah, progresnya gimana? Silakan koordinasi dengan tim kepegawaian di KCD. Nuhun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau SK PKWU ngajar SMA biologi, S1 dan sertifikatnya kehutanan, iya. Makin jauh ya. Nah, itu nasib mapel penampungan teh. PKWU teh segala S1 ijazah naon breg di dinya ngahiji kan gitu saya pada ruku. Kalau Anda ngajarnya PKWU dan bisa nyampe ekuivalen 24 jam mah cair. Sanajan sertina kehutanan oke. Tapi kan ngajarnya oke Anda mah biologi atuh. Tah asar we adan asar. Kumaha ngajawabna bingung teh saya ge ah. Kumaha teteh lah mun cairnya syukur mun teh na wayahna da jarauh atuh PKWU biologi kehutanan. Lieur ampun Gusti, doa Agung sarupa-rupa teh. PNS 2020 mau mutasi keluar Jabar karena suami P3K di provinsi asal dan merawat ortu. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hiji, yang PNS tahun 2019 ke sini. 19, 20, 21, 22, 23, 24 terakhir ya kemarin. Kalau ada PNS itu untuk mutasi ke luar provinsi, ke luar daerah itu nggak bisa karena aturannya minimal 10 tahun dulu berbakti. Yang kedua yang jadi pertimbangan teteh, suami teteh itu P3K, teteh PNS. Kalau teteh ikut P3K, pastikan teteh pasti nggak kalau suami teteh itu akan diperpanjang P3K-nya di lokasi itu. Jangan-jangan nanti keterima lagi di tempat yang berbeda. Karena P3K mah berjenjang waktu pendek. Untuk yang paruh waktu setahu kami itu per 1 tahun. Tapi kalau untuk yang P3K yang biasa itu per 5 tahun. Nanti 5 tahun berikutnya gimana?
nanti teteh ngajuin lagi mutasi. Nah gitu agak sulit gitu ya teh. Jadi pertimbangannya gitu teh. Untuk yang mengganjal banget mah yang teteh baru 2020. Pak izin bertanya, relokasi ikut suami bisa nggak? Saya ibu dari 3 anak kecil yang jauh dari suami dan anak, hatur nuhun. Jadi kalau saya kasih saran mah ya teteh, ibu gitu. Kalau untuk urusan instansi, kita harus melihat alasannya berdasarkan instansi atau organisasinya gitu, bukan urusan pribadi. Kalau urusan pribadi mah urusan nomor 2, 3 dan seterusnya kan gitu. Karena Anda bekerja di instansi orang kan gitu. Jadi kalau ini instansi milik pemerintah, maka lihatnya alasannya berdasarkan kebutuhan atau urgensi yang berkaitan dengan instansi Anda atau organisasi Anda. Atau kalau tadi instansi pemerintah berarti instansi kita kan gitu. Bukan urusan keluarga, karena ini karena sekolah atau kantor distrik itu bukan instansi milik keluarga gitu. Merawat orang tua jauh dari suami supaya dekat dengan anak itu hanya kebijakan ya, tapi secara regulasi gimana kebutuhan instansinya gitu. Jadi nggak kuat ya, nggak kuat saran untuk alasan itu nggak kuat. Was bujur disebut Minang, orang disebut bujur. Pak, apakah yang P3K paruh waktu tetap bekerja di sekolah sekarang? Informasi yang kami terima dari teman-teman di BKD itu terakhir di penutupan pengisian daerah di tanggal 22 September lalu. Sisanya kami belum mendapatkan informasi lebih banyak ya, tapi dari informasi yang kami dapat gitu kan, untuk penempatannya itu kemungkinan besar akan tetap berada di instansi asal Anda terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi apa ya? Di statusnya dialihkan dulu dari yang non ASN menjadi ASN paruh waktu. Gitu dulu. Nah, nanti ketika dipetakan lalu didistribusikan atau dipindah-pindahkan itu kemudian setelah Anda mendapatkan kejelasan status kepegawaian menjadi ASN paruh waktu gitu ya. Jadi untuk penempatan rencananya setahu kami ya sampai dengan saat ini Anda akan tetap dulu di instansi asal Anda gitu ya. Kalau pemetaannya nanti kemudian. Nuhun. Pak Kulan, saya sedang menunggu kelulusan PPG 1 2025. Apakah masih bisa menerima tamsil? Insya Allah masih gitu. Cuma sampai dengan saat ini belum menerima. Eta wungkul gitu. Jadi selama Anda belum menerima TPG atau belum NRG-nya batasnya non sih eureun teh NRG kan? Kalau belum mendapatkan NRG ya berarti Anda masih berhak menerima tamsil gitu. Eta ge lamun diusulkeun ketangnya, lamun diusulkeun. Jadi namanya harus Anda pastikan ke pengelolaannya gitu untuk diusulkan kan gitu. Ya semoga nama Akang atau Teteh yang bertanya ini ada di daftar penerima tamsil 2025 ya. Jadi sebelum Anda mendapatkan NRG dan belum mendapatkan kelengkapan administrasi untuk penerima TPG, maka tamsilnya akan tetap diusulkan gitu ya. Nuhun Teteh Akang gitu informasi. Pasun Kulan, TPP P3K kenapa masih beda? Ya beda, di undang-undang sama-sama ASN. Guru tugasnya sama, semoga bisa sama. Ya namanya kan memang sama-sama ASN, tapi nama ASN-nya kan udah beda. Yang ini mah PNS, yang ini mah P3K, yang itu P3K paruh waktu kan gitu. Nama aja udah beda. Lalu masa kerja PNS mah untuk yang guru sampai 60, yang pelaksananya sampai 58, untuk yang pengawas utama sampai 65 ya. Terus masa kerjanya untuk yang P3K tuh 5 tahun. P3K mungkin 1 atau 3 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun. Nah itu juga udah beda. Nah terus TPP itu gimana kekuatan anggaran daerah masing-masing. Coba Anda bandingkan dengan provinsi lain dan kota kabupaten lain kan gitu. Nah lalu kenapa dibeda-bedakan? Karena aturannya juga memang mengatur demikian, yaitu Pergub. Ada Pergub tentang TPP-nya kan gitu ya. Jadi dibeda-bedakan karena memang ya beda gitu ya gitu. Begitu nuhun. Ya. Pak P3K paruh waktu serdiknya Kang. Nanti cair sesuai dengan gapok ASN atau sesuai dengan nominal honorer saat ini. Serdiknya Kang, bukan gapok. Informasi sampai dengan saat ini untuk serdiknya menyesuaikan dengan non ASN Anda. Saya berapa sih Kang? 2 juta ya? 2 juta rupiah per bulan. Gitu. Tapi kalau untuk gapok sebagai P3K paruh waktu di jabatannya itu masih belum ada kejelasan dari kami juga kan gitu. Karena ini bukan di ranah kami untuk pembahasan itunya ya. Jadi informasinya saya hanya bisa menyampaikan demikian gitu ya. Jadi belum ada kesepakatan atau belum ada informasi yang lebih valid lagi perihal itu. Gitu ya Kang ya kan gitu. Jadi ya semoga sudah
kejelasan dan kesepakatan di antara pimpinan-pimpinan Pemprov Jabar sehingga nanti segera bisa disampaikan informasinya kepada kita semua. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kalau jam linier kurang dari 24 jam. Tuh kurang, Kang. Terus sudah jadi guru wali, apakah TPG akan cair? Kalau yang jadi guru wali mah wajib ya semua. Termasuk guru BK. Kecuali kepala sekolah. Itu harus menjadi guru wali. Tapi kalaupun memang Anda kurangnya contoh kurang 2 jam, jadi guru wali nambah 2 jam liniernya, Jai, bro. 2 jam? 2 jam, jadi pas 24 itu cair. Tapi kalau sudah 24 berarti aman, tinggal jadi guru walinya saja. Tapi kalau Andanya baru ngajarnya cuma 14 jam, jadi guru walinya kurang atuh. Kurang dari 24, kan syarat pencairannya ekuivalen 24 jam. Gitu. Tapi kalau untuk yang guru wali, itu jadi syarat wajib untuk pencairan TPG. Walaupun Anda sudah ngajar sampai 30 juga, kalau Anda bukan sebagai guru wali, informasi yang kami dapat tidak bisa dicairkan TPG-nya. Gitu. Jadi guru wali mah wajib sifatnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk syarat pencairan tetap 24. Gitu ya. Nuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Sun, Kulan. Bagaimana mekanisme mutasi jabatan guru ke pelaksana? Cara pertama, Anda mengusulkan pengunduran diri dari jabatan fungsional guru. Gitu. Dari Anda ke sekolah, sekolah ke KCD, KCD ke distrik ke BKD, BKD ke pusat. Nah, nanti dari pusat menyampaikan ke BKD, nanti BKD menerbitkan jabatan baru Anda sebagai pelaksana, bukan lagi JF guru. Ya, cara yang kedua, kalau mau jadi pelaksana, Anda cuti luar tanggungan negara, gitu. Anda cuti untuk pergi apalah, gitu. Kadang ke luar negeri, itu ada yang ikut suami, gitu kan, atau istrinya lagi kuliah S3, Anda ikut sana mendampingi istri, kan gitu. Bisi, ayeuna naon dengan istri, nah itu tanpa tanggungan negara, tidak digaji, tidak tunjangan, tapi status kepegawaian Anda sebagai PNS-nya masih berlaku. Nah itu juga nanti ketika Anda balik, jadi pelaksana dulu. Nah itu pun sama dengan tugas belajar. Dari tugas belajar, nah itu berarti jabatannya nanti Anda pelaksana dulu, gitu ya. Cara ketiga kena hukbis. Pak Doro, oke ya, Kakak Mimiti disebut Pak Doro. Aku ingin mutasi, tapi sekolah asal nggak kasih izin karena kekurangan guru. Ada solusi nggak? Ada. Anda tetap di sekolah asal, berarti itu solusinya. Atau tidak menerima siswa banyak gitu untuk di SPMB tahun depan gitu. Jadi gurunya dirasa berlebih kan gitu. Solusinya apa ya? Yang bisa Anda lakukan. Da kumaha deui atuh itu kan salah satu syaratnya adalah izin dari sekolah asal dan penerimaan atau izin untuk datang di sekolah tujuan gitu. Jadi kalau untuk izin dari sekolah asalnya aja tidak Anda dapatkan, ya berarti ya tidak bisa. Sanajan geus ngolo-ngolo oke kan Anda kepala sekolahnya, Pak atuh Pak tolong pala dan Bapak mah kepala sekolah bager kan. Diizinan gitu. Majukan ke kami ketika di verbal kan kelihatan sekolahnya kekurangan. Angger ditolak udah percuma atuh eta. Punten Pak, saya P3K 2025, baru PPG. Oke, baru PPG itu berarti baru mulai gitu merenya, baru mulai PPG meren. Apakah perlu mengurus tamsil? Berarti kalau yang P3K 2025 kan per Juni kemarin ya, Juni 2025. Tamsilnya. Jadi kalau untuk tamsil yang TW1, TW2-nya belum. Karena Anda belum jadi ASN. Nah, kalau untuk tamsilnya baru Anda bisa diusulkan itu untuk TW3 dan TW4 sekarang tahun 2025-nya kan gitu ya. Nah, nanti akan diusulkan nama Anda itu untuk penerimaan tamsil TW3 dan TW4 2025-nya oleh sekolah melalui aplikasi di BGTK. Gitu. Nah, nanti akan diteruskan ke KCD, dari KCD ke kami ke pusat. Gitu ya. Jadi untuk ngurus tamsilnya mulainya di TW3, TW4. Gitu. Dan geus dibuka asan ayeuna? Asan ya untuk yang TW3, TW4 ya. TW1, TW2 oge cair. Mau tamsil. Gitu, heeh. Gitu ya. Oke, diusulkan aku sekolah, Kang. Teh, gitu ya, nuhun. Pak, saya PNS 2020, ngajuin pencantuman gelar pakai aplikasi Dilan. Oke, tapi nggak ada izin belajar. Atuh. Nah, atuh nggak izin, PNS mah terikat gitu. Rek kawin, aya izinna heula. Izin tuh sih, kawin deui. Rek cerai izin, rek kuliah izin, karena ada imbasnya dari status Anda. Walaupun status pribadi ya, punya anak, punya pasangan, karena ada imbasnya kan gitu, dan itu harus berlandaskan hukum dan aturan yang berlaku kan gitu, termasuk pencantuman gelar. Tapi saran saya, Anda kontaknya sama orang-orang kepegawaian deh, baik yang ada di KCD maupun yang ada di dinas pendidikan sini. Kalau perlu Anda langsung ke BKD itu nggak apa-apa, tapi kalau saran saya ke KCD aja dulu, karena
ada yang namanya pemutihan ya setahu saya. Tapi ini pemutihan itu hanya emergency exit ya, tidak dibuka setiap saat gitu. Siapa tahu ada kebijakan atau ada informasi yang Anda butuhkan gitu ya. Itu nuhun.